Potensi alam seperti ini yang sangat luar biasa sekali, termasuk mitos dan legenda yang ada, termasuk legenda ular naga. Bahkan sebagian masyarakat, puncak dari altar atau punden berundak-undak ini, ada yang menyebutnya selama ini ternyata dikira batu, ternyata adalah ular raksasa bertapa. Coba lihat dari kejauhan, batu ini seakan-akan bergerak. Jadi yang selama ini disangka batu, ternyata bisa jadi adalah ternyata. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita menelisik di sebuah tempat yang sangat indah ya, oksigen murni yang sangat tinggi dan hijaunya abadi. Dikelilingi oleh sebuah bukit seperti mangkok cekungan. Di sini ada semacam sebuah daratan kecil, mungil, namun diduga merupakan bekas perkampungan kuno di era Kerajaan Majapahit. Coba kita telisik ya. Untuk saat ini memang penuh dengan tanaman porang serta tanaman buah alpukat ya, yang juga lagi berbuah. Nah ini ada beberapa petunjuk tentang sebuah pemukiman kuno ya. Nah, di sini ada batu misterius. Jadi ini batu, namun di sini ada semacam cekungan ya, cekungan tertentu. Kemungkinan untuk mengasah pusaka ya pada masa kuno gitu ya. Atau juga kita juga membutuhkan pendukung, artefak pendukung lainnya ya. Nah, di sini ada semacam jejak punden berundak-undak. Ada 1 teras, 2 teras, dan 3 teras. Dan beberapa teras ini mencirikan sebuah jejak-jejak bangunan suci ya. Coba kita teliti ya. Nah ini, beberapa batu ini. Nah ini kemungkinan kita akan menemukan jejak-jejak yang lainnya di atas batu ini ya. Nah ini, coba kita naik pelan-pelan. Apakah memang benar ini adalah sebuah teras punden berundak-undak dan ada petunjuk tentang beberapa artefak-artefak penting. Nah, juga memang ini seperti teras punden berundak-undak. Namun karena di sini banyak tanaman petani, terutama kacang tanah dan porang, kita coba cari jalan lainnya. Misalnya lewat sana itu ada beberapa batu yang menyerupai hewan-hewan tertentu ya. Dan di sana kemungkinan puncaknya ya ada semacam simbol altar permujaan. Bagaimana situs-situs yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Kalau situs-situs di lereng Gunung Penanggungan yang sudah ditetapkan sebagai sebuah situs cagar budaya, namun kebanyakan situs-situs yang ada di lereng Gunung Arjuno, Welirang maupun Anjasmoro, terutama 2 gunung ini ya, Welirang dan Anjasmoro, banyak sebenarnya tinggalan-tinggalan, tapi memang tidak sekaya dan sebanyak Gunung Penanggungan. Namun sebagian dari situs-situs yang ada di lereng Gunung Welirang dan Anjasmoro ini belum diregistrasi maupun belum ditetapkan sebagai sebuah situs cagar budaya. Nah ini juga ada semacam teras dan di situ ada beberapa batu yang misterius ya. Coba kita ke sana. Nah, di sini ada semacam pelataran atau teras yang ketiga. Diduga ini ada semacam dolmen atau meja batu persajian. Jadi pada masa tertentu mirip dengan bangunan Karesian ya. Di sini juga ada batu-batu tertentu di bawah pohon alpukat juga. Nah, ini ada sebuah susunan batu yang cukup aneh, seperti kubur batu masa kuno ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga sesuatu yang sangat aneh seperti kubur batu dan teras berundak. Coba lihat batu yang sana ini seperti dwara pala atau penjaga pintu gerbang suci. Di sini juga ada semacam meja batu yang menyerupai batu kotak ya, rata di sini. Nah ini seperti meja batu, kemudian ini ada dolmen kecil, kemudian juga ini persajian pada masa kuno juga. Dan di sini juga ada batu yang menyerupai singa ya di sini. Cuman di sini memang batu yang menyerupai singa dan di atas itu adalah sebuah perahu. Pada masa prasejarah batu di atas yang menyerupai perahu ini kemungkinan di bawahnya ini pernah menjadi kubur batu ya, atau sarkofagus, atau kemudian apa namanya kalau di Toraja itu kubur-kubur batu itu ada juga namanya gitu ya, atau peti batu. Dan terkadang memang ada hiasan-hiasan dan batu-batu yang menyerupai kapal atau yang disebut dengan kapal arwah. Van Heuveren menyebut kapal arwah. Nah ini.
Nah, ini ada semacam jejak-jejak kapal arwah. Di sini juga ada beberapa jejak batu besar. Kemungkinan di sana ada juga artefak pendukung lainnya ya, semacam peradaban Neolitik megalitik yang kemudian terus berlangsung pada masa peradaban Hindu-Buddha yang dikenal dengan peradaban Kapitayan atau Kabuyutan. Nah, di sana batu yang sangat-sangat misterius adalah di sana. Ini memang benar-benar batu bahkan sebagian masyarakat puncak dari altar atau punden berundak-undak ini ada yang menyebutnya selama ini ternyata dikira batu, ternyata adalah ular raksasa bertapa. Coba juga lihat. Nah, ini sangat eksotis memang. Nah, di sini ada juga meja batu ya, kemungkinan dolmen, meja persajian, dan di sini ada benar-benar kita akan mendapati kemungkinan dari sana ya, ini ada semacam kepala ular naga raksasa yang membatu. Nah, ini terkadang masyarakat bisa melihat dari kejauhan batu ini seakan-akan bergerak. Jadi yang selama ini disangka batu ternyata bisa jadi adalah ternyata ular raksasa. Nah, ini seperti ini. Jadi bersisik, berkelok-kelok kulitnya ya menghadap ke sana. Coba ini ya, mulutnya ini kita bersihkan dari tanaman porang. Nah, ini. Dan ini ada juga semacam mustika batu ya yang kecil di atasnya sini ya. Ini kan mustika ular naga. Jadi sebenarnya luar biasa sekali ya, dari keindahan alamnya dan kemudian tinggalan-tinggalan budaya yang di atasnya. Ini mengingatkan sebuah benang merah akan peradaban Jawa, dimulai dari masa prasejarah, Neolitik, megalitik, masa perunggu ya, puncak peradaban perunggu. Penuh dengan kemudian altar pemujaan, punden berundak-undak, menhir dolmen yang kemudian disusul dengan kebesaran dan perkembangan agama Hindu-Buddha. Puncak kejayaan dinasti Sailendra membangun monumen Borobudur, Prambanan, Candi Pelaosan maupun Candi Sewu, sampai kemudian Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Seiring dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan global, pusat rempah-rempah dunia, maka Islam pun masuk pada abad ke-13 ke-14 Masehi, kemudian dan berkembang pula muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Mataram dan lain sebagainya. Dan saat ini kemudian pada masa penjelajahan samudra di Eropa, era merkantilisme, orang-orang Eropa pun berhasil menginjakkan kaki di Nusantara ya, termasuk kemudian penjajahan dimulai oleh bangsa Eropa dan pengaruh-pengaruh kebudayaan Eropa mulai mempengaruhi peradaban Jawa juga, sehingga peradaban Nusantara ini dikenal dengan silang budaya dunia karena selalu terpengaruh dengan kondisi global dunia pada waktu itu dan dari masa ke masa. Jadi peradaban yang besar ini adalah peradaban yang mengingatkan kita akan sebuah perawatan akan kelestarian alam, agar kemudian generasi yang akan datang tetap bisa menjaga kelestarian alam dan menjaga keindahannya serta tidak merusak alam dengan potensi-potensi alam seperti ini yang sangat luar biasa sekali, termasuk mitos dan legenda yang ada, termasuk legenda ular naga. Semoga bermanfaat.